mengampu untuk mata kuliah tersebut. Jadi kalau Bu Sek itu biasanya ngajar atau ngampunya mata kuliah untuk mahasiswa di semester akhir. Kalau semester genap, saya mengampu di mata kuliah portofolio, nanti semester tujuhnya saya mengampu seminar akuntansi syariah. Ini salam kenal teman-teman semua, di sini prodi akuntansi semua nggih. Total partisipannya adalah 161 sampai dengan detik ini. Oke, untuk materi yang terakhir, saya akan nanti menjelaskan mengenai teknis bagaimana kita akan sedikit menghitung bagaimana itu return dan juga resiko, karena pada dasarnya ketika kita itu berinvestasi, yang menjadi pertimbangan utama adalah return dan juga resiko, kan gitu ya. Nah, oleh karenanya mungkin tadi sudah di-share Mbak Julia yang saya share ke teman-teman KSPM untuk link bisa mengambil atau mendownload materi yang saya berikan. Untuk link Google Classroom-nya sudah kami share, Bu. Oke, yeah. Oke, bisa dilihat apakah tampilan saya bisa terlihat jelas di teman-teman semuanya, baik di handphonenya atau di laptopnya masing-masing? Bisa, Bu. Bisa nggih? Oke, saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai slide yang tadi sudah saya share melalui Google Classroom ya. Oke. Ya. Sebelum kita lebih jauh, nanti kita akan mengetahui atau menghitung yang namanya return dan juga risiko. Kita sedikit melihat bagaimana perkembangan pasar modal Indonesia terkini ya. Kebetulan ini data ini saya ambil terakhir bulan Mei gitu ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri bagaimana perkembangan terbaru sampai dengan Agustus 2020 ya. Jadi kita tahu bahwa dengan adanya pandemi ini gitu ya. Jadi seluruh sektor ya, baik industri ataupun bisnis dan sebagainya itu sangat terdampak dengan kondisi adanya COVID-19 gitu ya. Tidak menutup kemungkinan juga termasuk Bursa Efek Indonesia itu juga mengikuti atau ikut terdampak dengan adanya COVID ini gitu ya. Namun mengingat perkembangan dari tahun ke tahun terkait dengan bagaimana ketertarikan investor ataupun jumlah investor yang ada di pasar modal itu sendiri, tidak menutup kemungkinan juga sampai dengan data yang saya kumpulkan akhir Mei 2020 itu terjadi peningkatan jumlah investor yang ada di pasar modal kita, baik yang tertarik untuk berinvestasi dalam bentuk saham, dalam bentuk reksadana, obligasi maupun sukuk gitu ya. Untuk statistik pasar modalnya nanti barangkali teman-teman bisa masuk ke webnya IDX ya, atau webnya pasar modal gitu ya, Bursa Efek Indonesia, untuk nanti dilihat bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun untuk jumlah investor ataupun jenis produk keuangan yang nanti akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Kemudian khusus untuk investor itu sendiri justru yang mengalami peningkatan jumlahnya dari tahun ke tahun itu investor muda atau kaum milenial seperti teman-teman semua. Jadi jumlah investor yang mendominasi untuk saat ini itu justru malah kaum milenial yang berusia rentang antara 18 sampai dengan 30 tahun. Mungkin ini karena sosialisasi gencarnya yang dilakukan oleh pihak Bursa Efek Indonesia atau BEI dan beberapa perusahaan sekuritas lainnya, sehingga banyak kalangan muda yang memang kebetulan juga kampus-kampus itu bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia ataupun perusahaan sekuritas yang ada di lokal itu nanti, sehingga banyak sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BEI perwakilannya pada setiap kota dengan beberapa perusahaan sekuritas yang bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nah, oleh karenanya sebagai kaum milenial ataupun anak-anak muda gitu ya, diharapkan bahwa ketika kalian melakukan investasi pada pasar modal ini gitu ya,
itu teman-teman tidak hanya sekedar ikut-ikut temennya gitu ya, mengikuti tren pasarnya saja, tetapi kalian juga punya bekal tersendiri bagaimana memilih saham yang cuan atau saham yang baik, yang nanti teman-teman ketika berinvestasi di sana itu tidak sekedar spekulasi tapi juga dengan pengetahuan. Karena kita tahu bahwa teman-teman sendiri belajar akuntansi syariah, di mana ilmu syariah itu kita tidak boleh melakukan yang namanya spekulasi, sehingga untuk melakukan investasi dalam bentuk saham ataupun produk yang lainnya, produk keuangan yang lainnya harus didasari oleh pengetahuan. Bagaimana kita nanti akan mengetahui menghitung returnnya, bagaimana kita akan memprediksikan tingkat resiko dari pilihan tingkat investasi atau terutama dalam hal ini adalah saham yang nanti akan kita pilih untuk kita sebagai bentuk portofolio kita. Oke, kalau saya boleh tahu Mbak Julia, apakah teman-teman semua yang di sini sudah punya akun semua? Sudah dibukakan akun? Kemungkinan besar sudah, Ibu. Kemungkinan besar sudah, maksudnya bagaimana? Sedang ongoing atau bagaimana kok masih kemungkinan besar? Banyak yang sudah memiliki, Bu. Oh, banyak sudah yang memiliki ya. Oke, alhamdulillah sudah ditransaksikan juga teman-teman semua. Mas Adi Sri Budianto, untuk akunnya sudah diaktifkan Mas Adi? Mas Adi? Saya boleh bertanya ke Mas Adi ini? Halo Mas Adi, bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oke. Untuk akunnya sudah aktif Mas untuk melakukan trading? Akun yang mana ya, Bu? Mas Adi? Ipat yang Iya. Ipat yang baru itu. Yang ada di G, yang Indo Premier itu. Sudah melakukan transaksi? Sudah, Bu. Dipraktekkan mungkin? Oh, sudah. Sudah mendapatkan capital gain dari Belum. transaksi yang Anda lakukan? Belum. Oh, belum. Baru proses buy aja ya, beli? Belum mencoba. Gimana? Sudah. Enggak, lah gimana? Transaksi apa yang sudah dilakukan oleh Mas Adi Sri Budianto? Belum mencoba. Oh, belum mencoba? Baru buka akun aja? Halo? Iya, cuma dulu beli apa? Ya, Bu, baru buka akun aja. Oh, baru buka akun aja, tapi belum dipraktekkan ya? Belum ya? Belum. Oke, tampaknya malu-malu Mas Adi untuk menyampaikannya ya. Pemalu sekali. Oke, yang berikutnya adalah saya lanjut dulu gitu ya. Dasar keputusan investasi. Oke, ini yang seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa orang siapapun, baik teman-teman sebagai kaum milenial ataupun saya sebagai investor yang memang sudah lebih jauh secara usia di atas teman-teman semua ya, ketika kita berinvestasi maka sebenarnya ada 3 hal yang menjadi pertimbangan utama. Yang pertama adalah bagaimana tingkat imbal hasil atau tingkat keuntungan atau tingkat return yang nanti akan kita peroleh bentuk investasi apapun, mau di emas, mau aset real, mau di aset keuangan gitu ya. Kemudian yang kedua tingkat risiko, dan yang ketiga trade off atau hubungan antara return dan juga risiko gitu ya. Untuk yang pertama, tingkat imbal hasil atau tingkat return harapan, Anda pasti tahu gitu ya, kalau kita berbicara masalah saham, mungkin teman-teman pernah membuka di web baik Yahoo Finance, baik di webnya IDX, atau webnya di dunia investasi, atau di saham Oke, Tikmi, dan sebagainya, terkait dengan data-data yang di-share di sana mengenai return itu merupakan yang disebut sebagai yang namanya return realisasi gitu ya, atau return yang sesungguhnya terjadi. Tetapi yang diharapkan investor yang belum terjadi, yang akan dia harapkan akan diperoleh di masa yang akan datang, itulah yang disebut dengan yang namanya return harapan atau return ekspektasi. Nah, ini return ekspektasi inilah yang menjadi pertimbangan Mbak Diah Ayu Hartono Putri gitu ya. Salam kenal Mbak Diah Ayu gitu. Itu untuk nanti
memilih aset mana atau saham mana yang akan saya beli. Kira-kira saya berekspektasi ketika saya membeli saham Telkom itu nanti saya ingin mengharapkan return saya peroleh itu nanti berapa persen gitu ya. Itu yang disebut dengan return harapan. Nah, return ekspektasi ini return yang sifatnya masih tidak pasti, sehingga kita perlu melakukan yang namanya estimasi atau peramalan. Berbeda dengan yang namanya return realisasi. Kalau return realisasi sudah berdasarkan dengan data historis. Anak akuntansi pasti paham yang namanya data historis gitu ya, data masa lalu gitu ya. Jadi return yang sudah terjadi di masa yang lampau seperti halnya yang bisa kita peroleh dari web-web tertentu itu namanya return realisasi. Kemudian kalau yang akan kita prediksikan, akan kita ramalkan di masa yang akan datang, itu namanya return ekspektasi atau return harapan. Yang kedua, yang tidak kalah penting ketika kita berinvestasi, yang perlu dipertimbangkan adalah yang namanya tingkat resiko atau risk gitu ya. Resiko ini merupakan selisih. Sekali lagi, resiko adalah selisih antara return ekspektasi dengan return yang sesungguhnya terjadi atau return aktual. Ini sebagai pemahaman awal dulu untuk teman-teman nanti lanjut ke mata kuliah berikutnya. Jadi resiko itu selisih antara return yang sebenarnya, return yang sesungguhnya terjadi dengan yang namanya return yang kita harapkan. Itu namanya resiko. Kalau dalam bahasa statistik gitu ya, resiko nanti dikenal dengan yang namanya standar deviasi atau penyimpangan. Gitu ya. Penyimpangan dari return yang kita harapkan dengan return yang sesungguhnya itu namanya resiko. Dan selanjutnya, yang ketiga, ketika kita memilih yang namanya kelas aset, gitu ya, kelas aset mana yang akan kita pilih untuk kita investasikan, itu kita perlu mempertimbangkan yang namanya hubungan antara return dan resiko. Kita tahu bahwa yang namanya antara return dengan resiko itu hubungannya bersifat linier atau searah. High risk, high return. Low risk, low return. Jadi kalau kita ingin mengharapkan return yang tinggi dari investasi yang kita lakukan, itu pasti juga mengandung resiko yang tinggi. Sebaliknya, kalau aset yang kita pilih itu tidak terlalu beresiko, gitu ya, maka return-nya pun juga tidak akan kita dapatkan terlalu tinggi. Maka hubungan return dengan resiko itu adalah hubungannya sifatnya adalah linear atau searah. High risk, high return gitu ya. Itu dasar pengambilan keputusan investasi itu pasti orang melihatnya kepada tiga hal itu. Return ekspektasi, resiko, dan juga yang namanya trade off, hubungan antara return dan resiko. Nah, seperti kalau kita gambarkan, teman-teman kita lihat di dalam grafik ini gitu ya. Ini adalah beberapa aset yang bisa kita pilih untuk menentukan. Kita lihat pisah batasnya antara return yang diharapkan dengan yang namanya resiko. Jadi kalau kita pengen berinvestasi dengan resiko yang paling rendah gitu ya, tetapi dengan return yang diharapkan juga tertentu pula tidak terlalu tinggi, maka kita bisa memilih yang namanya aset bebas resiko atau kita kenal dengan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Itu adalah aset yang dengan resiko yang sangat rendah gitu ya. Kemudian yang berikutnya obligasi pemerintah, itu juga resikonya rendah dibandingkan dengan obligasi perusahaan yang resikonya pada level sedang. Nah, kalau saham sendiri ini masuknya kepada aktiva atau aset keuangan dengan resiko yang tinggi gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu di Bursa Efek Indonesia itu tidak hanya sekedar memperdagangkan saham ataupun obligasi atau suku, tetapi juga ada yang namanya produk derivatif, produk turunan. Produk turunan daripada baik saham ataupun obligasi atau suku, itu namanya produk derivatif. Berupa apa saja? Nanti kalau teman-teman buka buku-buku di portofolio atau mungkin sudah dapat penjelasan sebelumnya oleh pengajar sebelumnya, itu ada yang namanya futures, ada yang namanya opsi, ada yang namanya waran, dan sebagainya. Dimana kalau dalam konsep syariah gitu ya, itu produk-produk derivatif itu memang secara hukum masih belum diperkenankan gitu ya. Karena apa? Masih terlalu tinggi spekulasinya gitu. Sehingga kalau kita mau berinvestasi, yang menjadi pilihan kita adalah ada saham syariah atau suku gitu ya. Tentunya itu yang akan diarahkan yang nanti teman-teman bisa memilih gitu ya. Ini pilihan untuk asetnya, jadi kelas asetnya.
Lantas mungkin ada pertanyaan, Bu, gimana kalau kita juga dalam melakukan investasi itu tidak hanya sekedar membeli saham, tapi uang yang saya miliki saya kombinasikan dengan aset-aset yang lain, misalnya saham syariah dengan sukuk begitu, atau saham syariah dengan apa namanya obligasi misalnya. Tidak mengapa, itulah yang disebut yang namanya portofolio. Jadi teman-teman punya berapa rekening, kemudian dibelikan terdiri dari beberapa kelas aktiva atau kelas aset keuangan, maka itulah yang disebut dengan portofolio. Atau sama-sama di saham, tapi dibelikan saham perusahaan telekomunikasi dengan perusahaan pertambangan misalnya, untuk nanti dilakukan investasi, maka itu juga disebut dengan yang namanya portofolio. Jadi kalau yang namanya portofolio itu adalah teman-teman berinvestasi lebih dari 2 aset atau lebih dari 1 aset, itu sudah disebut dengan yang namanya portofolio. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih jauh mengenai bagaimana kita nanti akan menghitung return dan juga resiko baik untuk aset tunggal dengan 2 aset ataupun dengan yang aktiva yang banyak, lebih dari 2 kan begitu. Oke. Kemudian proses keputusan investasi itu sendiri meliputi 5 tahapan gitu ya. Yang pertama yaitu penentuan tujuan investasi. Ya jelas teman-teman mau investasi itu pasti punya tujuan, tidak sekedar hanya apa namanya, nggak mungkin lah kalau hanya ya itu karena mata kuliahnya menghendaki demikian, tidak gitu ya. Kita berharap bahwa ketika orang itu melakukan investasi pasti ada tujuan ekonomi yang diharapkan dari ketika dia melakukan yang namanya investasi gitu ya. Entah mau nanti keuntungannya atau investasinya digunakan untuk biaya pendidikan di masa yang akan datang, atau digunakan untuk mungkin barangkali apa namanya Mbak Yunita gitu, investasi sejak sekarang untuk persiapan nanti apa namanya ketika membangun rumah tangga dan sebagainya. Nah, itu yang namanya tujuan investasi. Berarti pilihan investasinya sifatnya jangka panjang gitu, kalau tujuannya masih beberapa tahun ke depan. Maka ketika orang ingin berinvestasi, pasti yang di awal ditentukan adalah saya investasi itu tujuannya mau untuk apa? Mau untuk tujuan jangka panjang atau untuk tujuan jangka pendek. Karena ketika kita berinvestasi dengan tujuan yang berbeda, jangka panjang, menengah, dan juga jangka pendek, itu nanti kelas asetnya yang dibeli juga akan berbeda gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah kita menentukan tujuan investasi, maka kita akan melakukan dengan strategi yang kedua, yaitu penentuan kebijakan investasi. Oke, uang yang kita punya itu nanti yang akan kita gunakan untuk berinvestasi itu mau kita alokasikan seberapa banyak gitu ya. Misalnya Mbak Yunita gitu ya, itu punya tabungan atau uang yang untuk diinvestasikan sebanyak 2 juta gitu ya. Apakah 2 juta itu mau dibelikan untuk saham semua atau diberikan aset keuangan 50%-nya, 50%-nya investasi dalam bentuk yang lainnya. Nah, itu namanya keputusan alokasi aset gitu ya. Itu tergantung kepada sekali lagi tujuan investasi kita gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam hal kita berinvestasi pasti juga memperhatikan yang namanya berapa jumlah dana yang kita miliki, kemudian nanti pengenaan pajak yang akan dibebankan kepada investasi yang kita lakukan, dan juga biaya pelaporan gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, pemilihan strategi portofolio. Ya, strategi portofolio ini nanti meliputi dua tahapan gitu ya. Dari salah satu ini teman-teman bisa memilih salah satu di antara keduanya. Apakah mau melakukan strategi investasi portofolio secara aktif ataukah mau melakukan secara pasif saja? Kalau teman-teman mau melakukan secara aktif berarti tadi Mas Abdi gitu ya harus mencari informasi terkait dengan aset yang akan dia beli, bagaimana perkembangan aset yang akan dia investasikan, kemudian bagaimana tingkat returnnya, bagaimana tingkat resikonya gitu ya, kemudian prospeknya ke depan seperti apa. Itu si investor mencari informasi sendiri terkait dengan pilihan investasinya. Namun manakala investor itu hanya sekedar saya investasi tapi saya nggak paham terkait dengan harus bagaimana untuk melakukan tradingnya, maka untuk yang aman supaya tidak mengarah kepada yang namanya spekulasi, silahkan melakukan yang namanya strategi portofolio pasif. Dengan seperti apa, Bu? Contohnya beli reksadana gitu ya, sehingga
kita sudah beli reksadana, yang akan mengelola adalah manajer investasinya. Kita tinggal menerima nanti tingkat keuntungannya, nilai aktiva bersihnya ada kenaikan atau tidak, itu dari pilihan yang namanya reksadana. Tapi kalau ingin aktif sendiri ya silahkan beli saham, silahkan beli suko gitu ya, nanti silahkan itu dikelola sendiri. Tapi kalau teman-teman maunya pasif ya silahkan berarti teman-teman beli reksadana saja gitu. Kemudian yang keempat, sesudah kita menentukan strategi portofolionya mau aktif atau mau pasif, maka silahkan yang berikutnya adalah memilih asetnya. Apakah mau beli saham saja, kemudian kalau saham yang mana yang mau dibeli, ataukah mau dikombinasikan dengan suko apa yang mau dibeli, akadnya yang mudarobah, ijaroh, dan sebagainya, gitu ya kan, ada beberapa pilihannya. Dan yang terakhir yaitu dalam hal proses keputusan investasi, yang harus kita lakukan adalah kita melakukan evaluasi. Jadi orang itu berinvestasi tidak sekedar ya sudah itu tidak gitu ya, tapi untuk kita tahu seberapa besar tingkat return yang sudah kita peroleh, maka silahkan teman-teman nanti melakukan evaluasi. Dan secara konsep teori yang nanti akan teman-teman pelajari di mata kuliah berikutnya di semester ke depan, nanti ada beberapa metode atau model untuk melakukan yang namanya evaluasi kinerja investasi atau kinerja portofolio gitu. Sampai di sini, sebelum saya lanjut, bisa dipahami dulu kah? Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami kah? Mbak Kiki Rahma mungkin? Mbak Kiki Rahma, apa yang saya sampaikan bisa dipahami? Mbak Priscilia? Insya Allah bisa, Bu. Oh, insya Allah bisa. Oke. Saya berharap tidak tidur ya, karena ini jamnya jam siang, lelah gitu ya. Jangan sampai yang semangat cuma di sini saya sendiri gitu ya, teman-teman. Ternyata sedang asik bermimpi gitu ya. Oke. Oke. Kemudian yang berikutnya saya lanjutkan lagi penjelasannya dulu gitu ya. Oke, jadi setelah kita mengetahui tadi bagaimana keputusan investasi itu harus kita lakukan gitu ya. Sebenarnya karakteristik investor sendiri gitu ya. Karakteristik investor itu ada 3. Jadi psikologis investor itu sendiri-sendiri gitu ya. Jadi mungkin antara Bu Saiti, Mbak Kiki Rahma, Mas Adi, Mbak Julia gitu ya, dan teman-teman yang lain itu memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan yang namanya resiko. Sehingga di sini dibagi menjadi 3 karakter investor. Yang pertama adalah investor yang sifatnya adalah pengambil resiko atau risk taker atau risk seeker gitu ya. Di sini adalah investor yang berani menanggung resiko sehingga dia optimis dalam hal berinvestasi untuk nanti dia investasinya di masa yang akan depan dapat dimanfaatkan gitu ya. Artinya kalau dia risk taker atau pengambil resiko atau risk seeker gitu ya, maka dia akan lebih memilih berinvestasi pada aset yang menghasilkan return yang tinggi, tetapi juga dengan konsekuensi resiko yang tinggi pula gitu ya. Kemudian yang kedua, penghindar resiko atau risk averter gitu ya. Di sini juga ada modelnya investor yang dia takut akan resiko. Jadi kalau memang mau berinvestasi maunya yang aman saja, maka dia pilihnya kalau beli saham ya saham-saham yang masuk kepada blue chips gitu ya. Atau kalau dia punya uang diinvestasikan dalam bentuk yang lainnya, tidak usah saham tapi didepositokan dan sebagainya. Itu yang namanya investor yang menghindari resiko. Nah, investor yang menghindari resiko ini biasanya investor-investor yang berada di kalangan yang sudah sepuh-sepuh itu ya, sudah kalangan sudah tua atau pensiun gitu ya. Dia ingin menikmati kehidupannya yang santai tapi juga dia ingin tetap berinvestasi. Maka ini biasanya memiliki karakter yang namanya penghindar resiko. Maka kalau mau investasi ya di sekuritas yang aman-aman saja gitu. Kemudian yang ketiga, ada juga model investor yang acuh gitu ya, acuh akan resiko. Dia nggak peduli terkait dengan investasi mana yang akan diambilnya. Dia cukup cuek dengan nanti berapa returnnya, berapa resikonya, tetapi dia hanya
sekedar melakukan aktivitas trading atau pembelian atau penjualan surat berharga itu berdasarkan pada ngikuti gejolak pasar aja. Oh, ini pas harganya tinggi, saya beli ini, kemudian harganya rendah, saya jual saham saya. Itu hanya ikuti gejolak pasar saja, tapi tidak tahu akan sesungguhnya resiko dan juga return yang ada di pilihan investasi yang dia lakukan itu, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya, karena mungkin barangkali teman-teman pada pertemuan sebelumnya yang sudah banyak dibahas oleh BEI dan juga mungkin oleh Indo Premier sendiri juga terkait dengan bagaimana kita melakukan trading di saham gitu ya, maka saya juga lebih memberatkan ketika kita simulasi pada siang hari ini adalah ketika kita memilih aset keuangannya itu dari dalam bentuk saham gitu ya, karena akan berbeda ketika nanti kita memilih yang namanya suku atau obligasi. Cara menghitung return dan juga resikonya juga akan berbeda gitu ya. Tapi untuk yang siang ini karena kita terbatas oleh waktu gitu ya, kita hanya membatasi pada bagaimana kalau kita berinvestasi pada saham gitu ya. Seperti yang sudah teman-teman ketahui di mata kuliah sebelumnya, mungkin karena ini anak-anak akuntansi, saya pikir sudah cukup familiar dengan yang namanya saham gitu ya. Saham sendiri secara definisi adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Jadi seolah-olah kalau misalnya kita punya saham, itu juga kita seolah-olah menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan. Jadi kalau Mbak Kiki Rahma misalnya membeli sahamnya salah satu perusahaan yang listing di BEI gitu ya, maka Mbak Kiki Rahma ini juga sebagai salah satu di antara pemilik atau pemegang saham perusahaan yang lainnya, sebagai seorang pemilik seolah-olah gitu ya. Oke. Kemudian ya, ketika kita berbicara tertarik pada suatu saham gitu ya, kita sudah mulai masuk kepada yang namanya mempertimbangkan investasi itu ada 3 tadi. Dasar kebutuhan investasi adalah melihat 1, return ekspektasi, 2, resiko, dan 3, hubungan antara return dan resiko gitu ya. Maka kita masuk ke return dan resiko gitu ya. Ibaratkan kita membeli satu kelas aset. Satu kelas aset itu maksudnya kita beli sahamnya satu jenis perusahaan gitu ya. Kita tidak menggabungkan dengan beberapa saham dari perusahaan yang berbeda. Kita membelinya hanya satu dalam perusahaan yang sama gitu ya. Maka ketika kita berinvestasi pada salah satu saham, tujuan kita pasti akan memaksimalkan return yang akan kita peroleh. Yang kita pilih satu, berarti mau tidak mau yang kita akan peroleh imbal hasilnya hanya dari satu sisi, dari satu saham itu saja. Oke, dan return sendiri merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian dari seorang investor itu untuk menanggung resiko dari investasi yang dia pilih. Nah, secara konsep teori, sekali lagi ini konsep teoritis dulu teman-teman gitu ya. Secara konsep teori, return atau tingkat pengembalian itu dibagi menjadi 2. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, return realisasi dan juga return ekspektasi. Oke? Return realisasi itu adalah return yang sesudah terjadi atau sesungguhnya terjadi. Berdasarkan pada data apa? Data historis. Data yang ada atau yang diunggah oleh beberapa website, terutama oleh IDX sendiri gitu ya. Kemudian kalau return ekspektasi, nah ini return yang kita harapkan akan kita peroleh pada investasi yang terpilih, yang akan kita peroleh di masa yang akan datang. Yang susah ini bagaimana menentukan return ekspektasi gitu. Kalau return realisasi kita bisa mengukur dari asal datanya sudah ada, kita ngitung sudah bisa gitu ya. Tapi return ekspektasi inilah yang perlu kita cermati untuk kita bisa melakukan estimasi berapa toh kita bisa membayangkan return ekspektasi yang akan kita peroleh itu. Nah, kesulitan secara konsep pemahaman investasi itu adalah di kita menentukan yang namanya return ekspektasi. Tetapi hal ini tidak cukup sulit karena secara konsep keilmuan ekonomi dan juga akuntansi itu ada rumusnya bagaimana kita akan menghitung yang namanya atau menentukan return ekspektasi. Oke. Kemudian yang berikutnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, return realisasi dihitung menggunakan data historis ya, data-data yang sudah ada dan tersedia di beberapa sumber data seperti Bursa Efek Indonesia, kemudian TIKMI dan sejenisnya gitu ya.
Return realisasi ini diukur juga sekaligus sebagai pengukur kinerja dari perusahaan. Jadi kalau return realisasinya itu menunjukkan positif gitu ya, berarti secara tidak langsung menunjukkan bahwa kinerja perusahaan yang bersangkutan adalah baik. Return realisasi positif menunjukkan bahwa secara tidak langsung kinerja perusahaan adalah perusahaan yang baik. Artinya apa? Yang ada adalah investornya mendapat yang disebut dengan capital gain. Tapi kalau nanti return realisasinya negatif, ada atau Bu? Ada gitu ya. Return realisasi ada, negatif ada. Terjadi saat kapan Bu? Manakala harga saham hari ini gitu ya lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan dengan harga saham hari sebelumnya. Yang terjadi adalah return realisasi itu adalah negatif gitu ya. Maka yang didapat oleh investor bukan keuntungan, bukan capital gain, tapi dapatnya capital loss gitu ya. Dan ketika investor itu dapatnya capital loss gitu ya, atau kerugian atau return yang negatif, dan ini menunjukkan juga kinerja perusahaannya kan menjadi turun atau tidak baik gitu ya. Maka ketika berinvestasi itu yang kita pilih adalah perusahaan yang memiliki return realisasi yang cenderung positif harusnya. Supaya apa? Investor mendapatkan yang namanya capital gain, bukan capital loss gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, nah ini nanti return ekspektasi yang akan kita cari. Dari mana kita bisa mendapatkan yang namanya return ekspektasi. Karena datanya adalah berdasarkan data-data dari data historis, kemudian kita lakukan peramalan di masa yang akan datang untuk bisa menghitung yang namanya return ekspektasi. Oke, mungkin kalau secara konsep di sini yang saya jelaskan teoritis, teman-teman tidak terlalu paham. Nanti ketika kita simulasikan, teman-teman jadi paham nanti. Saya sudah nge-share Excel-nya juga tadi di Google Classroom-nya gitu. Oke. Yang berikutnya secara konsep keilmuan keuangan gitu ya. Yang namanya return realisasi atau dikenal dengan return total ya. Mohon maaf, itu return total itu maksudnya return realisasi atau return yang sesungguhnya. Oke. Itu merupakan penjumlahan dari capital gain atau capital loss ditambah dengan yield. Capital gain atau capital loss ditambah dengan yang namanya yield. Oke, kita jelaskan satu-satu. Capital gain itu apa, capital loss itu apa, yield itu apa, gitu ya. Capital gain atau capital loss, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, merupakan selisih antara harga saham hari ini atau T dikurangi dengan harga saham T-1, harga saham sebelumnya, dibagi dengan harga saham hari sebelumnya. Atau kalau kita untuk mendapatkan data harga saham itu lihatnya yang mana Bu? Yang close price. Jadi ya, close price hari ini dikurangi dengan close price hari sebelumnya, dibagi dengan close price hari sebelumnya. Oke? Itu yang namanya capital gain atau capital loss. Dikatakan capital gain kalau harga close price hari ini itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga close price T-1. Kalau PT lebih besar daripada ini ya, PT di sini, PT lebih besar daripada PT-1, di sini PT-1, itu yang terjadi adalah capital gain. Tapi kalau PT-1 yang lebih besar daripada PT, maka yang terjadi adalah capital loss, bukan capital gain. Oke. Kemudian yang kedua, yield. Yield itu apa? Yield itu adalah persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu investasi. Wah, susah sekali, Bu. Bahasa mudahnya apa Bu yield itu? Oke. Ketika teman-teman berinvestasi di saham, maka selain capital gain atau capital loss, Anda pasti mengharapkan menerima yang namanya dividen. Oke, orang kalau berinvestasi di saham pasti dapat dividen gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan penerimaan kas secara periodik. Tapi ingat, tidak semua perusahaan membagi dividen, gitu ya. Tidak semua perusahaan membagi dividen. Ada perusahaan yang memang membagi keuntungannya dalam bentuk dividen, ada
ada juga yang tidak gitu. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang rutin membagikan dividen, untuk perhitungan returnnya kita bisa memasukkan tadi return saham. Ada atau return total, capital gain atau capital loss ditambah dengan yield gitu ya. Yang perlu digarisbawahi adalah capital gain atau capital loss itu datanya adalah data harian. Oke, berarti close price-nya kan close price harian ini. Sedangkan kalau yield dividen, biasanya perusahaan itu membagikannya adalah 3 triwulanan, catur bulanan, semesteran, atau mungkin barangkali tahunan, gitu ya. Datanya berbeda. Skala pengukurannya, yang satu harian, yang satu ini datanya minimal triwulanan lah minimal, gitu ya. Oke, sehingga kalau teman-teman lihat di beberapa riset terkait dengan pasar modal atau mungkin terkait dengan buku-buku atau penelitian deskripsi kakak-kakak tingkat sebelumnya, kenapa yield ini tidak digunakan dalam perhitungan return? Hanya yang menggunakan untuk menghitung return itu hanya capital gain atau capital loss saja. Karena nilai yieldnya ini terlalu kecil kalau dihitung teman-teman. Kenapa bisa begitu Bu? Gitu ya. Dividen perusahaan kan membaginya adalah dividen per lembar saham selama 3 bulan. 3 bulan nanti dibagi per harinya berapa? Kan misalnya Anda dapat dividen per lembar saham itu misalnya 125. Lah itu 3 bulan. Kalau dibagi 3 bulan ada berapa hari gitu ya, ekuivalennya misalnya 25 kali 3 bulan berarti 75. Hasilnya akan kecil sekali. Maka yield ini seringkali tidak dipakai untuk perhitungan return. Dalam tema-tema riset akuntansi atau menghitung return yang sesungguhnya, yield jarang dipakai karena nilainya kecil gitu ya. Maka kita lebih fokus kepada yang namanya perhitungan return saham itu ya capital gain atau capital loss di sini saja. Yield itu jarang sekali digunakan. Oke. Sampai di sini bisa diterima oleh teman-teman semua? Semoga bisa gitu ya. Bisa, Bu. Nanti bisa dibuka. Oke. Kemudian yang berikutnya ini tadi kesimpulannya adalah makanya return saham adalah yang digunakan rumusnya PT dikurangi dengan PT-1 dibagi dengan PT-1, ya, atau rumusnya capital gain atau capital loss saja, mengingat dividen atau yield nilainya kecil sekali, tidak akan banyak mempengaruhi terkait dengan nilai return. Maka fokusnya hanya di sini. Apa iya Bu? Buktikan nanti di beberapa riset, mungkin deskripsi yang sudah ada di perpus kita, perpus beberapa universitas yang lain, riset-riset yang ada di di jurnal-jurnal baik terakreditasi atau jurnal internasional, pasti ngitung return hanya ini, rumusnya menggunakan ini. Karena pertimbangannya tadi yield itu kecil sekali gitu ya. Tidak terlalu signifikan untuk perhitungan yang namanya return. Maka fokus menghitung return adalah ini, PT dikurangi dengan PT-1 dibagi dengan PT-1. Close price hari ini dikurangi dengan close price hari sebelumnya dibagi dengan close price hari sebelumnya. Oke. Kemudian oleh Jogianto di bukunya yaitu Teori Portofolio dan Analisis Investasi gitu ya. Kita akan membahas mengenai yang namanya return ekspektasi atau return yang diharapkan gitu ya. Return yang diharapkan itu sebenarnya secara konsep teori ada banyak teman-teman metode pengukurannya. Ada yang menggunakan model probabilitas, ada yang menggunakan model data historis, menggunakan model perhitungan secara random gitu ya. Ada perhitungan secara aritmetika, ada secara geometrika, banyak sekali untuk melakukan yang namanya return ekspektasi. Tetapi untuk hari ini fokus kita adalah bagaimana kita menghitung return ekspektasi itu dengan menggunakan pendekatan aritmetika, gitu ya. Nanti kalau untuk yang model-model yang lainnya bisa menggunakan kita bahas di pertemuan di mata kuliah nanti di semester depan, gitu ya. Kalau model aritmetika berarti ERI di sini adalah return ekspektasi ya. Singkatan dari return ekspektasi itu menggunakan simbol ERI. Kalau RI adalah return realisasi, ERI adalah return ekspektasi. Rumusnya adalah sigma atau penjumlahan seluruh return realisasi dibagi dengan jumlah periode pengamatan. Jadi kalau misalnya
tadi Mbak Kiki pengen mengetahui tingkat return perusahaan Telkom selama 3 bulan gitu ya. Maka ngitung RI harian selama 3 bulan dibagi dengan, ini jumlahkan semua RI-nya, RI hari pertama, RI hari kedua, RI hari ketiga, sampai dengan RI hari ke 70 misalnya, dibagi dengan N, karena dalam 3 bulan itu efektivitas tradingnya 70 hari saja, maka N-nya adalah 30 misalnya. Dibagi N 30 jumlahnya. Oke? Ini kalau teori teman-teman. Tapi nanti secara menggunakan Excel, Anda nggak usah ngapalin rumus, nggak usah pakai rumus ini untuk mengerjakan yang namanya ERI. Tapi kalau kita mau mengembangkan rumus itu kan harus tahu konsep dasarnya dulu. Mau pakai yang namanya sistem, mau pakai yang namanya teknologi, itu harus tahu yang namanya konsep dasarnya secara teori dulu, gitu ya. Tapi nanti akan saya kasih simulasi yang mudah, pakai Excel itu, nggak perlu menghafalkan yang namanya rumus. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah resiko. Nah, bagaimana cara mengukur yang namanya resiko? Resiko, seperti di awal tadi, saya mengatakan bahwa resiko itu penyimpangan. Penyimpangan apa, Bu? Gitu ya. Penyimpangan dari return yang diharapkan dengan return realisasi, atau disebut dengan selisih. Selisih antara return realisasi dengan return ekspektasi. Itu namanya resiko. Dan biasanya secara statistik disimbolkan dengan yang namanya deviasi atau standar deviasi. Oke, standar deviasi itu penyimpangan. Maka nanti bagaimana kita akan mengukurnya, gitu ya. Oke, rumusnya sendiri rumit, Bu. Ya, ini rumus yang namanya standar deviasi itu kalau secara statistik demikian. SD dikenal dengan standar deviasi sama dengan akar kuadrat dari, cara membacanya ya, akar dari sigma. I sama dengan 1 sampai dengan N. Gitu. Jadi orang akuntansi juga harus paham cara membacanya itu ya. XI min EXI bar dikuadratkan dibagi dengan N-1. Apa itu, Bu? Ya, rumusnya nggak perlu dihafal. Ini konsep secara teori saya katakan. Nanti untuk penggunaan Excel-nya 2 detik saja langsung selesai mengukur yang namanya SD yang rumusnya sangat tidak dimengerti ini, gitu ya. Nah, nanti kalau datanya itu lebih dari 30 hari, maka pembaginya adalah dibagi dengan N. Di sini bukan N-1. Tapi kalau data ngitung return itu kurang dari 30 hari, maka pembaginya adalah N. N-1, maaf, N-1. Kalau data Anda menghitung return harian selama 1 tahun, maka di sini pembaginya adalah N. Tapi kalau hanya ngitung return selama sebulan, berarti datanya kurang dari 30, pembaginya di sini adalah N-1. Bisa dipahami? Semoga bisa ya. Oke. Tapi kalau pakai Excel nanti tidak usah membedakan antara mau N atau N-1. Tinggal klik masukkan rumusnya saja atau simbol rumusnya, selesailah sudah, gitu ya. Oke. Kemudian kalau ditanya, Bu, saya tuh bingung. Saya punya uang 2 juta, mau saya belikan sahamnya PLN semua, atau mau saya berikan sahamnya Telkom semua. Itu kira-kira mana ya? Selain teman-teman kalau di pertemuan sebelumnya sudah mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana melakukan analisis teknikal, barangkali bagaimana melihat price earning ratio, bagaimana melihat PBV, bagaimana membandingkan nilai intrinsik dengan nilai nominal atau nilai pasar saham, gitu ya. Maka yang bisa kita lakukan untuk keputusan akhir mau pilih yang mana investasinya, bisa melihat yang namanya koefisien variasi atau disingkat dengan yang namanya CV. Di mana koefisien variasi itu dihitung dari resiko dibandingkan, bukan dibagi ya, ini cara membacanya resiko dibandingkan dengan return ekspektasi. Oke. Kalau CV itu hasilnya resiko dibandingkan dengan return ekspektasi itu semakin kecil CV, maka aset itu dikatakan semakin baik.
Semakin, sekali lagi saya ulangi, semakin kecil CV, koefisien variasinya semakin kecil, maka aset itu justru malah semakin baik kinerjanya. Karena menunjukkan apa? Resiko dibandingkan return ekspektasi hasilnya kecil, berarti return ekspektasinya lebih besar daripada resikonya, gitu ya. Oke? Jadi CV yang baik itu adalah CV yang kecil nilainya, bukan CV yang besar nilainya. Oke, itu kalau kita berinvestasi di aset tunggal. Oke, bagaimana Bu kalau kita yang disebut dengan portofolio? Seringkali kita menggunakan yang namanya portofolio. Oke ya. Kita pertanyaannya nanti ya, setelah saya menjelaskan ini dulu ya, seluruh slide saya ya, nanti baru sebelum kita ke ke simulasi, bagi yang mau bertanya boleh nanti bertanya. Oke. Saya selesaikan dulu. Ini kemudian return dan resiko portofolio. Portofolio itu apa sih Bu? Itu ya. Portofolio itu adalah kombinasi investasi dari berbagai jenis aset atau lebih dari satu aset. Dikenal dengan portofolio. Ketika kita melakukan strategi portofolio, itu juga yang menjadi pertimbangan juga return dan juga resiko. Return portofolio dan juga resiko portofolio. Berarti ngitungnya beda lagi Bu nanti, hampir sama, tapi tergantung nanti yang namanya portofolio itu ada proporsinya. Bagaimana Bu? Saya bingung ya. Nanti saya jelaskan pada saat kita simulasi, gitu ya. Oke. Dalam konteks portofolio, portofolio yang baik itu seharusnya berapa banyak Bu yang harus kita portofoliokan asetnya? Oke. Apakah semakin banyak, semakin bagus portofolio itu? Belum tentu, gitu ya. Tujuan portofolio itu untuk apa? Portofolio itu tujuannya adalah untuk memperkecil resiko. Jadi tujuan portofolio, orang melakukan portofolio saham itu adalah sebenarnya untuk mengurangi yang namanya resiko. Nah, resiko itu tadi kita selesaikan atau kita lakukan dengan melakukan yang namanya strategi portofolio. Nanti pengukurannya bagaimana Bu, gitu ya? Atau berapa banyak yang harus diportofoliokan. Ini dari beberapa sumber gitu ya, karena teori portofolio itu teori yang sudah lama, jadi tahunnya untuk pengembangan konsep teori itu juga lama-lama bukunya gitu ya. Itu ada yang mengatakan portofolio itu baik antara 8 sampai 16 saham, ada juga yang bilang 8 sampai 20 saham, ada yang bilang 10 sampai 15 saham. Ini artinya sebenarnya masih tentatif gitu ya, berapa jumlahnya untuk portofolionya gitu. Nanti kita jadi tidak ada batasan berapa banyaknya atau minimal berapa untuk portofolionya gitu. Oke. Kemudian ketika kita melakukan yang namanya portofolio gitu ya. Portofolio yang membedakan aset tunggal itu apa? Portofolio itu kan terdiri dari 2 aset minimal atau lebih. Kalau mau memportofoliokan, yang perlu kita pertimbangkan adalah memperhatikan yang namanya hubungan antara 2 aset yang kita portofoliokan. Maksudnya bagaimana Bu? Oke, contoh Mbak Diah Ayu punya uang untuk berinvestasi di salah satu jenis saham. Kalau hanya satu jenis saham, pertimbangan investasinya hanya berapa returnnya, berapa risikonya. Gitu ya, berapa returnnya, berapa risikonya. Tapi Mbak Diah Ayu bingung lah, kalau saya beli satu saham, kalau returnnya tinggi berarti kan resikonya juga tinggi Bu, pasti. Karena karakteristik return dengan resiko itu sifatnya adalah searah, high risk, high return. Tujuan orang melakukan portofolio adalah untuk memperkecil resiko dengan return ekspektasi yang sebesar-besarnya. Oleh karenanya, kalau begitu Bu, kalau saya beli satu saham, returnnya itu X, resikonya itu Y, gitu ya, maka supaya resikonya saya tidak Y, tapi Y-1, bisa nggak kalau saya mengkombinasikan sahamnya itu tidak satu, tapi lebih dari satu? Bisa.
Jadi ada asetnya, returnnya tetap X besarnya, tapi nanti resikonya karena melakukan yang namanya portofolio bisa jadi resikonya menjadi Y-1. Tujuan portofolio itu adalah untuk mengurangi resiko dengan tingkat return yang sama, tapi dengan resiko yang lebih kecil. Itu yang namanya tujuannya portofolio. Maka kalau melakukan portofolio, yang dicari itu aset yang bagaimana, Bu, gitu ya. Aset yang berlawanan arah. Yang diportofoliokan itu adalah aset yang memiliki karakteristik yang sifatnya berlawanan. Maksudnya, Bu, kalau yang satu itu returnnya tinggi, maka pilihlah aset yang satunya returnnya tidak terlalu tinggi. Tujuannya supaya apa? Supaya kalau yang satu resikonya tinggi, satunya resikonya rendah, nanti ketemunya di tengah-tengah, menyeimbangkan resiko. Itu tujuan daripada yang namanya portofolio, itu begitu. Ya. Nah, oleh karenanya untuk melihat hubungan dua aset itu, apakah ada hubungan berbanding terbalik atau disebut dengan searah negatif ya, hubungannya negatif, korelasi negatif atau korelasi positif atau searah, itu dengan menghitung yang namanya koefisien korelasi. Simbolnya secara konsep ekonomi pakai ini, R kecil AB sama dengan rho AB sama dengan kovarian RA RB dibagi dengan theta A dikalikan dengan theta B. Apa itu, Bu? Nanti kita lihat di simulasi supaya lebih mudah untuk penghitungannya. Oke. Kalau dia hasilnya positif 1, berarti menunjukkan korelasi positif sempurna. Positif sempurna artinya apa? Resikonya tetap. Jadi maksudnya, Bu, portofolio percuma. Kalau hasil nilainya penghitungan pakai rumus ini tadi hasilnya positif 1. Karena apa? Mau investasi di satu aset atau mau pakai dua aset, ternyata resikonya tidak bisa dikurangi. Resikonya tetap sama. Berarti ya sudah, beli satu aset saja, nggak usah digabungkan, nggak usah portofolio. Gitu ya. Itu kalau hasilnya positif 1. Tapi kalau 0, tidak ada korelasi gitu ya, itu resikonya tidak minimal tapi berkurang gitu ya. Jadi kalau hasilnya penghitungan di sini adalah 0, sekian, itu masih memungkinkan dilakukan portofolio. Karena apa? Resikonya tidak 0 sama sekali, karena yang kita harapkan maksudnya resikonya supaya 0 ya, tidak bisa 0, tapi resikonya dengan melakukan portofolio itu bisa dikurangi. Itu kalau hasilnya adalah 0, sekian gitu ya. Tapi kalau negatif 1, Bu, hasilnya, berarti hasilnya adalah korelasi negatif sempurna. Ini yang dicari. Berarti apa? Strategi portofolionya tepat. Karena apa? Resikonya sama dengan 0. Berarti ketika kamu berinvestasi di dua aset itu, sama sekali tidak mengandung resiko. Tapi apa faktanya demikian, Bu? Tidak. Tidak ada sesuatu yang sempurna. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan angka bulat negatif 1, tidak mungkin gitu ya. Yang paling mungkin adalah berada di posisi 0 ini, yang seringkali terjadi di kenyataan investasi kita gitu ya. Oke, sampai sini. Jadi ketika melakukan portofolio itu, kita harus melihat yang namanya hubungan antara dua variabel yang dikenal dengan yang namanya koefisien korelasi. Dan koefisien korelasi ini menunjukkan keterangan apakah resikonya besarnya tetap, artinya tidak berubah, apakah resikonya bisa dikurangi, ataukah resikonya sama dengan 0 atau sama sekali tidak ada resiko. Itu yang kita kenal dengan koefisien korelasi. Nah, kalau ternyata hasilnya koefisien korelasi 0, ya sudah, lanjutkan portofolio. Gitu. Oke. Koefisien korelasi yang terpenting tadi yang saya sampaikan di poin 4, yang paling penting adalah dalam dunia nyata, ketiga jenis korelasi ekstrim tersebut, positif 1, 0,0, dan negatif 1 sangat jarang terjadi. Faktanya yang terjadi adalah 0,35, 0,05, 0, berapa. Tidak mungkin bulat positif 1,0, 0,0000, dan juga negatif 1,0 itu tidak mungkin terjadi. Faktanya di pasar modal kita, gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana mengestimasi return dan risiko portofolio sesudah menghitung tadi koefisien korelasi, gitu ya.
Kalau tadi rumusnya return realisasi gitu ya, RI sama dengan PT dikurangi dengan PT min 1 dibagi dengan PT min 1, maka return ekspektasinya adalah rata-rata aritmetikanya gitu ya, penjumlahan dari RI dibagi dengan N gitu ya. Untuk portofolio juga sama. Bedanya apa? Tadi kalau beli aset ya, ada dua aset yang kita portofoliokan gitu ya. Jadi misalnya saham A 50%, saham B 50% gitu ya. Ini yang kita kenal dengan W atau proporsi. Maka untuk menghitung RI-nya adalah proporsinya dikalikan dengan berapa jumlah return realisasinya. W dikalikan dengan ERI. Proporsi. Proporsi ini siapa yang menentukan, Bu? Kita. Kita mau dari uang 1 juta itu, yang 500.000 diberikan saham Telkom, yang 500.000 diberikan saham gas negara. Jadi W-nya ini yang kita menentukan, dikalikan dengan berapa return yang kita peroleh dari return realisasi. Oke. Kemudian resiko portofolio juga sama, menggunakan simbol standar deviasi gitu ya. Tapi dengan memasukkan yang namanya tadi kovarian tadi atau koefisien korelasi gitu ya. Kalau secara konsep teori, rumus yang namanya resiko untuk portofolio itu menjadi ini. Varian RP sama dengan theta P kuadrat sama dengan A kuadrat dikalikan dengan varian RA ditambah B kuadrat dikalikan dengan varian RB ditambah 2 kali A kali B kovarian RA RB. Apa itu, Bu? Pusing sekali ya. Tapi itu yang akan kita hadapi nanti ketika kita mempelajari portofolio itu ya. Varian itu adalah standar deviasi kuadrat, RP adalah return portofolio. Theta P kuadrat itu adalah simbol daripada standar deviasi, bacanya theta ini, theta P kuadrat. A kuadrat ini, A di sini adalah proporsi aset A. Varian RA ini adalah standar deviasi kuadrat dari aset A. Ditambah B kuadrat ini adalah proporsi dari aset B. Ditambah dengan varian RB ini adalah resiko dari aset B. Ditambah 2 kali proporsi saham A kali proporsi saham B. Ini kalau 2 saham dikalikan kovarian aset A dan aset B. Oke. Nah, kalau banyak aktiva, Bu, berarti rumusnya menjadi di sini lebih banyak lagi. A kuadrat varian RA, B kuadrat varian RB ditambah C kuadrat varian RC. Ditambah 2AB kovarian RA RB ditambah 2AB kovarian RB RC ditambah 2AC kovarian RA RC. Ya, jadi rumusnya semakin panjang, semakin banyak, semakin panjang. Tapi nggak usah dihafal, di Excel nanti kita akan dibantu itu 2 detik sudah selesai untuk mempersingkat rumus yang panjang ini secara konsep teori gitu ya. Oke, itu kalau 2 aktiva, kalau banyak aktiva seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, itu sampai di situ secara konsep teori. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Saya menunjukkan ke presentasi, ke simulasi. Teman-teman secara konsep teori ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya menunjukkan simulasinya? Jika ingin ada yang ditanyakan bisa di kolom chat. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Semuanya sudah download tadi file Excel yang saya share di Google Classroom kah? Supaya bisa mengikuti untuk simulasinya. Sudah ya? Ini ada yang jawab, Mbak Dias Adani sudah, Mbak Nilam sudah, Mas Agus sudah, Mbak Bilkis sudah, Mbak Ulan sudah, Mbak Kiki Rahma sudah. Oke, semoga semuanya sudah gitu ya.
Oke, kalau gitu saya singkat waktu biar cepat saja. Saya tunjukkan untuk yang simulasinya, ya. Bentar, saya buka dulu. Oke, apakah sudah terlihat tampilan Excel saya, teman-teman semua? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Ini hanya contoh, teman-teman, mohon maaf. Jadi apa namanya, nanti teman-teman bisa menganalisis dengan menggunakan data yang lebih update gitu ya, yang 2020 dengan perusahaan yang lebih bagus lagi, misalnya mungkin perusahaan yang masuk LQ45, perusahaan saham-saham blue chip dan sebagainya gitu ya. Nanti bisa disimulasikan. Kalau ini karena hanya sebagai apa namanya contoh, teman-teman semua, mungkin saya hanya mengambilkan data yang ada gitu ya. Oke, data yang kita butuhkan adalah kita ingin menganalisis bagaimana menghitung return saham bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2016. Jadi ada 2 bulan yang akan kita analisis. Bagaimana menghitung yang namanya return dan juga resiko dari perusahaan. Kebetulan di sini ada 10 ya, dengan kode ADHI, ADRO, BSDE, EXCL, KLBF, ASIP, dan sebagainya. Ini ada 10 perusahaan yang coba saya tampilkan. Kita membutuhkan datanya kalau kita ingin menganalisis perusahaan itu dari bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2016 gitu ya. Maka kita membutuhkan datanya mulai tanggal 1 November sampai dengan berakhirnya Desember selama perdagangan bursa itu ada. Kebetulan di sini tanggal 30 Desember ini di baris 44 ya. Dan untuk menghitung PT-1-nya karena dimulai dari 1 November gitu ya. Berarti sebelumnya PT-1 itu saya butuh data tanggal 31 Oktober untuk bisa mendapatkan data PT-1-nya. Sekali lagi, data yang akan kita analisis adalah mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Desember tahun 2016. Maka ini untuk data penghitungan PT-1 return tanggal 1 November, saya membutuhkan data terakhir perdagangan aktif di BEI. Kebetulan itu tanggal 31 ternyata Oktober aktif gitu ya. Jadi ada close price-nya sebesar 2270 sekian untuk masing-masing perusahaan. Jadi download close price teman-teman semua. Oke, kalau sudah ditata di Excel sendiri, yang kita butuhkan adalah data close price ya, bukan yang data preview awal dan sebagainya, tidak, tapi yang close price gitu ya, close gitu yang kita butuhkan untuk menghitung yang namanya return gitu ya. Oke, ini datanya di sheet saya berikan nama, di situ adalah sheet CP, maksudnya adalah close price. Sheet pertama itu saya berikan nama close price, sheet kedua saya berikan nama RI. Di situ adalah apa namanya Mbak, untuk yang data return realisasi ya, ini ya, data return realisasi. Oke, punyanya teman-teman kosong atau ada isinya ya? Punyanya teman-teman sudah terisi atau kosong itu? Sudah terisi, Bu. Oh, sudah terisi. Oke, bisa di del dulu. Untuk yang kolom RI-nya semuanya isinya di sheet RI. Di sheet RI ini saya kosongkan dulu. Del. Kosongkan semuanya, hapus semuanya supaya saya bisa menjelaskan. Ini juga di yang bawah juga di del dulu. Sehingga tampilannya kosong begini. Sudah? Kosongkan semuanya. Kita akan mulai dari awal. Kosongkan semuanya sheet dari RI. Saya bisa mulai untuk simulasi penghitungannya? Atau masih ada yang terkendala? Sudah? Bisa saya mulai? Oke, ya.
Tadi di sheet pertama, sheet ini namanya sheet yang bawah ini ya. Oke, kita punya data yang namanya close price ya. Oke, ini. Close price ini di-download dari IDX bisa, dari dunia investasi bisa, dari apa namanya saham oke bisa, monggo dari Yahoo Finance juga ada data ini. Tergantung kebutuhan kita. Mau data bulan dan tahun berapa yang akan kita analisis untuk menghitung returnnya. Sebelumnya perlu diketahui Excel ini teman-teman di atas ini ya, ini ada toolsnya file, home, insert, dan sebagainya gitu ya. Kalau kita klik di data, yang atas ini data gitu ya, teman-teman lihat di tampilan data gitu ya. Ini yang di pojok sebelah sini, di sisi sebelah kanan saya, kalau saya karena menghadap laptopnya ini di kanan pojok saya ini punya teman-teman barangkali belum ada, data analisis sama solver. Ada nggak fungsi setelah di atas ini diklik ya, ada file, home gitu ya, oke. Ini diklik yang bagian klik data, oke. Di pojok sebelah sini, ini seharusnya teman-teman belum diaktifkan yang namanya fungsi add-ins, itu belum ada yang namanya data analisis sama solvernya. Belum ya, saya bisa ditunjukkan dengan reaksi geleng kepala yang sudah boleh juga dengan manggut-manggut gitu. Sudah adakah di sini data analisis sama solver? Belum ya? Oke. Untuk bisa kita melakukan analisis, maka kita aktifkan dulu ini ya data analisis sama solvernya. Caranya adalah klik file, sudah belum? Klik file. Saya pelan-pelan ya. Kemudian klik option. Ini ada tampilan gini setelah diklik file. Mungkin agak berbeda juga tampilannya, tapi cari yang klik option. Nih, option. Akan muncul tampilan, mungkin barangkali sedikit berbeda, tapi di sini ada Excel option pilihannya, terdiri dari mulai dari general sampai dengan trust center. Bisa dilihat teman-teman. Oke, kalau sudah pilihlah yang add-in. Add-ins, ini diklik. Oke, saya klik ya. Muncul tampilan seperti ini. Setelah saya klik add-ins tadi, maka muncul akan tampilan seperti ini. Oke. Maka di sini di bagian bawah gitu ya, akan muncul manage. Kita yang pilih adalah Excel add-ins. Manage, kemudian Excel add-in sudah yang terpilih itu. Oke, kemudian klik go. Akan muncul tampilan seperti ini, belum tercentang ya, masih kosong semua. Ini ada 4 add-ins. Oke. Khusus untuk analisis investasi portofolio pasar modal dengan menggunakan Excel yang kita aktifkan yang paling atas sendiri, analisis Toolpack sama solver add-in. Dua ini yang kita aktifkan. Oke, kalau sudah klik OK. Cek, kemudian di tampilan data tadi di pojok sebelah kanan, kalau saya karena berhadapan dengan laptop, sudah muncul belum data analisis dengan solver. Harusnya sudah muncul ini. Sudahkah? Atau masih proses? Sudah, Bu. Sudah, oke. Oke. Nah, ini adalah menggunakan Excel untuk program menganalisis investasi atau portofolio. Itu tadi yang diaktifkan adalah program Excel dengan menggunakan add-ins. Oke, sementara itu sampai di situ data analisis sama solver dulu, teman-teman sudah semua ya, sudah aktif. Kalau sudah, kita kembali lagi ke tampilan ini. Sheet CP atau close price itu, kemudian kita masuk ke sheet RI, klik RI, sheet RI. Oke,
Kalau sudah, kita akan menghitung yang namanya return realisasi. Jadi close price inilah yang disebut dengan data historis, data yang sudah terjadi. Kok sudah terjadi, Bu? Iya, kan Desember tahun 2016 sudah lewat. Kalau kita mau ngitung, yang kita hitung adalah return realisasi. Return yang sudah terjadi itu dikenal dengan return realisasi atau disingkat dengan RI. Simbolnya adalah RI. Cara menghitungnya adalah siapkan tabel, ini ya kolom tabel. Karena kita mau menghitungnya mulai tanggal 1 November, 1 November, ini date-nya 1 November, sampai dengan 30 Desember, oke, maka yang cukup kita siapkan tanggal 1 sampai 30, beda sama tabel di close price. Kalau tabel close price tadi diawali dari tanggal 31, berakhir sampai dengan tanggal 30 Desember. Bedanya hanya di tanggal 30 Oktober tadi. Kalau di RI, yang kita tampilkan hanya tanggal yang kita butuhkan awal sampai dengan tanggal akhir yang kita ingin analisis, 30 Desember 2016. Oke, kalau sudah, letakkan kursor Anda di bagian kolom sel B2 atau di bawahnya ADHI. Ini namanya sel B2 ya, di sini ya, posisinya di sini. Kita akan menghitung RI-nya dengan memasukkan, caranya adalah sama dengan hitung return realisasi untuk saham ADI tanggal 1 November 2016. Sama dengan buka kurung, kita masukkan kurung buka. Oke. Kita pindah ke sheet close price tadi, sama dengan kursornya letakkan di, tadi rumusnya RI adalah PT. PT itu berarti harga saham ADI tanggal 1 saat ini yang mau kita hitung. Kursornya letakkan di situ. Oke, akan muncul tampilan di sini seperti ini. Dikurangi tanda min di keyboard Anda. Dikurangi PT min 1. PT min 1 adalah harga close price-nya ADI hari sebelum tanggal 1, yaitu tanggal 31 Oktober. Oke, letakkan kursornya di sini. Oke, kurung tutup. PT dikurangi dengan PT min 1 dibagi. Pakainya adalah tanda slice. Nih, lihat di sini ada rumus di atas ini untuk kontrolnya. Slice PT dikurangi PT min 1 dibagi PT min 1. Letakkan kursornya lagi di sini. Oke. Kalau sudah enter, akan balik ke sheet ini secara otomatis sendiri. Sudah keluar angkanya negatif. Oke, sekali lagi teman-teman, negatif ini menunjukkan adalah capital loss. Returnnya return negatif, capital loss. Oke, dapatnya apa? Rugi. Kalau rugi karena apa? Karena harga saham tanggal 1 di sini lebih kecil daripada harganya tanggal 31 Oktober. Sehingga investor rugi. Oke, yang terjadi adalah dapatnya capital loss. Maka perhitungannya RI ini menjadi negatif. Ini artinya adalah capital loss untuk tanggal 1. Kemudian untuk menghitung semua hari, tinggal ini diletakkan di kursornya di sini sampai muncul tanda ini ya, plus hitam di sini di pojok sebelah sini. Oke, kemudian tarik ke bawah sampai tanggal 30, drag ke samping. Oke, sebentar. Oke, drag ke samping. Dah. Ini adalah return realisasi untuk seluruh saham. Return realisasi untuk seluruh saham. Oke.
Nah, ini muncul demikian. Ini namanya return realisasi per harinya. Sudah muncul semuanya teman-teman semua? Saya cek di Bu, saya ketinggian. Mas Sidik atau Mbak Sidik ini? Ketinggalan. Oke, sampai di mana tadi? Yang ketinggalan sampai di mana mungkin bisa bisa menyampaikan langsung aja, nggak usah di chat. Oh sudah, Mbak Bilkis ketinggalan dari awal, milenian dari awal. Di file saya bentuk PDF, Bu. Saya tadi nge-share-nya dalam bentuk Excel itu di Google Classroom saya, kalau tidak salah bentuknya Excel. Sebentar saya share lagi untuk linknya. Ini saya share ya. Oke, ada yang ketinggalan dari awal. Ada yang sudah dapat ini, bisa klik ke Google Classroom dapatnya Excel. Oke, yang dari awal ketinggalan saya ulang lagi. Jadi kalian aktifkan dulu program add-in-nya. Mohon diperhatikan ya, sekali lagi yang ketinggalan. Oke. Saya ulang sekali lagi, aktifkan dulu add-in-nya dengan cara mengklik file. Klik file, saya share dulu slide saya sebentar. Oke, ini. Kemudian klik, kalau sudah keluar tampilan seperti ini, klik option. Maka muncul tampilan seperti ini, Excel option. Kalau sudah klik add-in, di bagian bawah di sini ada manage, klik Excel add-ins. Silahkan teman-teman klik go. Kalau sudah, ini belum diaktifkan ya, yang ada tampilannya seperti ini punya teman-teman semua. Untuk mengaktifkan Excel khusus untuk analisis portofolio, silahkan centang untuk analisis toolpack dan juga solver add-in. Lalu oke. Sudah, secara otomatis di bagian atas ini klik data, nanti di sini ada muncul tampilan data analisis dan solver. Oke. Sudahkah yang ketinggalan bisa ngikuti? Bagaimana teman-teman semua? Mungkin bisa lanjut aja Bu, karena ini udah di. Oh ya, iya, karena udah ini ya, langsung ya saya ya. Iya Bu. Oke, kemudian kalau sudah RI, lanjutnya adalah kita menghitung yang namanya return ekspektasi teman-teman semua ini. Return ekspektasi disimbolkan dengan ERI. ERI untuk masing-masing saham itu dihitung dengan kita menggunakan rumus yang namanya rata-rata aritmetika. Berarti kalau dalam Excel kita gunakan yang namanya sama dengan average. Sama dengan average, kurung buka. Oke, silahkan blok ini ya, nilai close price-nya Adi dari atas sampai dengan ke bawah. Ibu sampai maaf, dengan tanggal 30 ya. Screen-nya belum muncul. Oh iya, ya maaf. Oke. Oke, saya ulang. Skip dulu. Oke, saya ulang. Yang berikutnya adalah kita menghitung yang namanya ERI atau return ekspektasi. Oke, disimbolkan dengan ERI, return ekspektasi tadi, sama dengan kita masukkan rumus average.
average, kurung buka. Oke, silahkan blok Adi dari atas sampai dengan ke bawah ini ya. Oke, sampai dengan tanggal 30 Desember, kurung tutup, enter. Nah, ini return realisasinya. Kemudian kita drag ke samping sampai saham yang terakhir. Oke, sampai sini bagaimana? Sudah bisakah? Ini sekali lagi, kalau Anda mendapati saham-saham dengan return ekspektasi yang negatif, ini negatif, yang saham ketiga negatif, saham kelima negatif, ketujuh negatif, 8, 9 negatif, berarti ini saham yang tidak kita pilih untuk kita investasinya. Karena apa? Return yang kita bisa peroleh di masa yang akan datang negatif. Kalau negatif itu berarti dapatnya apa? Capital loss, rugi. Maka yang dipilih adalah saham-saham ini dengan return ekspektasi yang positif. Karena kita akan mendapatkan yang namanya capital gain. Oke, bisa diterima? Oke, saya lanjut. Kalau sudah, ini return ekspektasi, teman-teman. Terus bagaimana menghitung yang namanya resiko? Resiko itu disimbolkan dengan ini, theta I atau standar deviasi. Resiko untuk masing-masing saham. Oke, kita bisa menggunakan rumus yang namanya ini ya, bisa dilihat sama dengan STDEV. Sampai di sini dulu, sama dengan STDEV. Kita pakai STDEV saja kalau data kita yang kita hitung returnnya kurang dari 30 hari. Oke? Tapi kalau kita datanya karena tadi 2 bulan, berarti lebih dari 30 hari, maka yang kita gunakan STDEVP. Kalau datanya kurang dari 30, pakainya hanya sama dengan STDEV. Tapi kalau datanya lebih dari 30, STDEVP. Oke, kurung buka lagi, sama, silahkan blok, nilai ini ya, RI, ADI dari atas sampai dengan ke bawah, ADI saja. Oke, kurung tutup, enter. Nah ini, kemudian kita drag ke samping. Ini adalah resikonya. Oke, ini adalah resiko. Oh, ada yang laptopnya mati ya, nanti bisa ngikuti dari apa namanya, dari teman-teman KSPM, mungkin nanti bisa dibantu teman-teman KSPM yang masih ketinggalan ya. Kita memanfaatkan durasi. Oke, saya balik lagi ke apa namanya. Oke, ini namanya resiko kawan-kawan. Jadi nggak usah pakai rumus yang panjang tadi, sesuai dengan konsep teori. Kita hanya perlu tahu di Excel itu ada simbol apa saja atau rumus apa saja atau fungsi apa saja yang bisa kita gunakan. Sekali lagi, kalau datanya kurang dari 30, maka rumus yang kita gunakan hanya STDEV, tapi kalau lebih dari 30 maka menggunakan STDEVP. Oke, lalu untuk memilih saham mana yang di antara 10 ini yang akan kita pilih gitu ya, terutama yang nilai-nilainya positif. Ini yang nilainya positif saya blok dulu. Jadi yang terpilih itu adalah yang positif. Dari yang positif ini kira-kira mana yang akan kita beli gitu ya. Ini kalau yang negatif tinggalkan saja gitu ya. Jadi yang positif ini kira-kira mana yang terbaik, maka kita perlu menghitung yang namanya koefisien variasi. Koefisien variasi itu adalah dengan membandingkan antara sama dengan resiko, nih ya, diklik di sini, resiko dibagi slice return ekspektasi, letakkan kursornya di ERI, enter. Oke, kita drag ke samping, berarti tinggal kita lihat nih yang positif-positif saja. Oke, tadi saya jelaskan di awal bahwa CV yang baik adalah CV yang kecil.
Nilai CV yang baik untuk memilih mana saham yang harus kita beli adalah CV yang kecil. Maka di antara 4 terpilih ini, yang paling kecil yang saham apa teman-teman? Perusahaan apa itu? LSIP nggih. Di antara sekian itu yang dengan catatan adalah return ekspektasinya positif adalah ini yang 7,37. Maka silahkan pilih yang LSIP dan mungkin ini yang kedua yang nilainya terkecil kedua yaitu 14, oke. Itu adalah bagaimana cara menghitung return dan risiko untuk aset tunggal. Oke, sekali lagi saya ulangi untuk CV-nya untuk melihat bagaimana kita akan beli saham mana yang terpilih. Saya ulangi, saya del. CV adalah kalau dilihat di rumus tadi perbandingan antara resiko theta I dengan return ekspektasi ERI. Berarti CV letakkan kursornya di sini dulu di sel B47, tulis sama dengan letakkan kursornya resiko, letakkan kursornya di theta I sel B46 dibagi dengan return ekspektasi sel B45. Enter. Udah begini, kemudian kita drag ke samping. Ya. Ini adalah CV. Sehingga yang terpilih nanti kita sekali lagi nih, yang terkecil CV-nya. Di antara itu adalah perusahaan LSIP. Hasilnya Bu, beda yang theta. Oke, yang theta tadi kalian masukkan rumusnya apa? Pakai STDEV atau STDEVP? Untuk yang theta, sekali lagi, karena data kita adalah, nih ya, saya hapus dulu tetanya. Data kita karena 2 bulan, itu adalah lebih dari 30, maka rumus fungsi yang kita gunakan di Excel, di sini tuliskan sama dengan STDEV tambahi P. Kurung buka, kemudian blok sahamnya Adi, dari atas sampai dengan ke bawah. Oke, kurung tutup, enter. Hasilnya ini, kemudian kita drag ke samping. Monggo. Apakah masih ada yang beda? Hasilnya masih ada yang beda. Bedanya berapa, Mbak? Apakah di 0,-nya saja atau beda signifikan, Mbak Milenial? Mbak Nurul juga yang berbeda di mana hasilnya? Yang lain bagaimana, hasilnya sama atau berbeda? Tolong kasih note. Mbak Krisnia sudah sama, Mbak Meli sama. Oke. Mbak Melia sama. Oke, saya lanjut ya. Oke, sudah ya. Ini adalah menghitung return dan risiko untuk aset tunggal. Mungkin kita tidak sampai ke yang banyak aktiva. Banyak aktiva itu be continue di portofolio mata kuliah ya. Ini yang 2 aktiva. Bagaimana kita akan melihat yang namanya rumus 2 aktiva ya. Oke. Misalnya kita pilih ya tadi data dari 2 perusahaan, dari 10 tadi kita pilih ADRO sama Excel misalnya. Kita mau melakukan kombinasi portofolio, yang terpilih adalah ADRO sama Excel. Oke. Yang kita lakukan dulu apa? Lihat koefisien korelasi. Simbolnya apa? Rho. Nih, maka Bu Sekti di sini bikin rho. Kalau ini theta IJ di sini adalah simbol yang namanya kovarian. Ini bacanya kovarian, saya tulis di sini ya. Ini bacanya adalah kovarian. Ini bacanya adalah koefisien korelasi untuk melihat arah hubungan tadi antara aset yang kita portofoliokan. Apakah nilainya positif 1, 0 atau negatif 1. Oke, kalau untuk kovarian, rumus yang kita gunakan adalah sama dengan tinggal masukkan kovar, gini ya.
Kofar, kurung buka. Sekali lagi, saya ulangi sama dengan kofar, kurung buka. Silahkan blok close price, ini data close price ya. Ini saya kopikan dari sheet sebelumnya, sheet RI. Ini di blok ke bawah. Oke. Kemudian ini ada perintah kofar kurang buka array 1 titik koma kalau punya saya. Mungkin barangkali di komputer teman-teman ada yang titik 2, ada yang koma. Punya saya ini kebetulan titik koma, jadi beda-beda. Oke. Kalau punya saya adalah titik koma, kofar kurung buka blok, close price-nya ADRO, kemudian titik koma, kemudian lanjutkan blok untuk yang close price-nya saham yang kedua. Ini kurung tutup, enter. Hasilnya ini, negatif 0, oke. Itu ya. Negatif, kalau negatif tadi artinya apa? Berlawanan arah. Kalau hasilnya adalah 0,0 berarti apa? Kalau berlawanan arah itu yang satu resikonya tinggi, yang satu rendah. Ini yang kita cari yang berlawanan. Kalau yang positif itu nanti yang kita hindari. Kalau koefisien korelasi, rumusnya juga tinggal memasukkan sama dengan korel, double R, korel gitu ya. Maksudnya adalah correlation, kurung buka, sama seperti tadi blok yang ADRO, titik koma, EXCL ini, kurung tutup, enter. Oke. Ini adalah koefisien korelasi. Oke. Nanti saya share saja Excel saya, teman-teman bisa klik di masing-masing selnya, nanti bisa dilihat rumusnya yang ketinggalan ya. Ini sudah waktu menunjukkan demikian, nanti takutnya kita sudah habis karena saya dibatasi 2 jam ya. Oke. Nanti saya share Excel saya ke teman-teman semua. Tinggal diklik di sini nanti keluar sendiri kok rumusnya. Teman-teman bisa pelajari itu. Oke, kalau sudah kita masuk kepada bagaimana akan melakukan portofolio dengan 2 aset. Kita ngitung return ekspektasi dulu. Return ekspektasi sama seperti tadi, rumusnya adalah kita menganggap gini dulu. Ada keputusan dari kita bahwa kita punya uang 1 juta, totalnya adalah 1 di sini ya. 1 itu maksudnya uang kita adalah totalnya 1 juta, di mana 500.000 berarti 50%-nya diberikan ADRO, 500.000-nya diberikan EXCL atau 50%-nya diberikan EXCL. Maka berapa return ekspektasi untuk masing-masing asetnya? Oke, kita hitungnya sama dengan rumusnya return ekspektasi adalah average kurung buka, kita blok di sini ADRO. Screen-nya belum di-share. Oh ya, sorry, maaf Mbak, terlupa. Oke, saya ulangi, mohon maaf. Oke, saya ulangi. Oke, kita memutuskan bahwa uang 1 juta kita total 1, saya anggap 1 gitu ya. Itu yang 50% kita berikan ADRO, yang 50% kita berikan EXCL. Mau dirubah boleh Bu, boleh di sini 0,6 juga boleh, di sini 0,4 juga boleh. 40%-nya juga boleh, monggo. Semuanya boleh saja untuk kita gunakan, anggap demikian, atau kita kembalikan ke awal 0,5, ini 0,5. Oke, maka ERI-nya, return ekspektasi itu simbol ERI-nya sama dengan average kurung buka gitu ya. Ini di blok dari atas ke bawah. Oke. Kurung tutup, enter. Oke, hasilnya ini. Ini adalah return ekspektasi. Oke. Jadi return ekspektasi untuk saham pertama adalah 0,002. Untuk EXCL adalah 0,001. Kalau portofolio bagaimana? Tinggal sama dengan, ini masing-masing proporsinya kita kalikan dengan proporsinya. Ini
50% dikalikan ERI, kurung tutup, ditambah, di rumusnya gini ya, nanti bisa dilihat di Excel yang saya kirim, kurung buka, 50% lagi dikalikan dengan ERI-nya untuk EXCL. Kurung tutup, enter. Oke. Jadi ini nilainya kalau portofolio itu berada di tengah-tengah antara nilai kalau kita berinvestasi di masing-masing aset. Kalau hanya beli ADRO saja, ERI-nya 0,002. Kalau beli Excel saja, uang kita 1 juta nanti dapatnya return ekspektasinya 0,001. Tapi kalau kita lakukan portofolio hasilnya 0,0019. Oke. Itu ya untuk yang apa namanya? Saya ulangi lagi. Oke, ada yang minta diulangi lagi. Oke, saya del dulu. ERI ngitungnya adalah sama dengan ini menghitung return ekspektasi, average. Ini tinggal ulang yang Screen-nya, Bu. Oh iya. Oke, saya ulangi average kurung buka. Oke, silahkan disorot ADRO dari atas sampai dengan bawah. Oke, kurung tutup. Ini salah, sorry. Kurung tutup, enter. Oke, sampai di sini ya. Ini return ekspektasi untuk saham ADRO. Excel nggak usah masukkan rumus, tinggal drag ke samping. Oke, kalau sudah berapa return ekspektasi portofolio? Oke, caranya adalah proporsi dikalikan dengan return ekspektasi masing-masing aset. Kemudian dijumlahkan. Maka rumusnya adalah, di sini saya letakkan kursornya, sama dengan kurung buka 0,5 proporsi saham A dikalikan return ekspektasinya. Klik kursornya di sini, kurung tutup, ditambah kurung buka lagi proporsi saham B dikalikan return ekspektasi saham B, kurung tutup, enter. Oke. Penjelasannya, kalau Anda punya uang 1 juta, dibelikan ADRO saja, berarti return ekspektasi Anda 0,002. Sebaliknya, kalau hanya diberikan EXCL saja, return ekspektasinya hanya 0,001. Tapi kalau dilakukan kombinasi portofolio, return ekspektasinya adalah 0,0019. Artinya return portofolio ini, return ekspektasinya berada di antara ERI masing-masing saham. Kalau itu berdiri sendiri. Ini berada di tengah-tengahnya. Gitu ya. Oke. Saya bisa lanjut lagi. Oke. Bisa, Bu. Bisa, oke. Kalau sudah, kita akan menghitung yang namanya resiko dari kombinasi dua aset ya, untuk portofolionya sama tadi. Theta I adalah simbol daripada resiko untuk masing-masing aset. Rumusnya menggunakan, ingat ini datanya 2 bulan, berarti lebih dari 30, menggunakan STDEVP kurung buka. Silahkan sorot nilai close price ADARO, return ADARO dari atas sampai dengan bawah. Kurung tutup, enter. Oke, yang keluar adalah demikian. Ini angkanya. Sudah teman-teman semua? Saya drag hanya sampai EXCL sini. Ini begini. Hasilnya adalah kalau kamu beli 1 juta, belikan ADARO semua, dengan return ekspektasi ini, resikonya 0,0309. Tapi kalau beli 1 juta itu dibelikan EXCL semua, returnnya 0,017, resikonya 0,034, lebih tinggi resikonya. Returnnya lebih kecil, tapi resikonya lebih besar. EXCL.
Oke, lanjut. Kemudian untuk yang resiko portofolionya gitu ya. Resiko portofolionya ini kalau masih 2 aktiva itu masih menggunakan rumus ya. Rumusnya manual. Nanti kalau yang banyak aktiva kita ketemu di mata kuliah berikutnya nanti sudah pakai rumusnya yang kompleks ya. Ini pakai rumus karena akar tadi ya. Akar rumusnya standar deviasi adalah akar. Berarti di sini pakainya SQRT gitu ya. SQRT gitu. Oke. Sama dengan SQRT kurung buka. A kuadrat proporsi Adaro dikuadratkan itu klik tanda caping ini, klik angka 2. A kuadrat dikalikan. Ini supaya tidak keluar range ya, ini saya kasih dalam kurungnya 2 kali dulu. Ini A kuadrat dikalikan nih theta I kuadrat, nanti lihat rumus di apa namanya, lihat rumus di materi saya. A kuadrat dikalikan dengan nih theta I juga dikuadratkan. Oke, tampaknya ada yang bermasalah, sebentar saya lihat. Ini ya, masukkan rumusnya ya, A kuadrat dikalikan dengan theta I kuadratnya, kemudian kurung tutup, ditambah, masih manual, kurung buka, B kuadrat ini, B kuadrat dikalikan dengan theta yang kedua, theta B dikuadratkan, kurung tutup, ditambah 2 kali A kali B ini, kali kovarian. Nih, kita masukkan kovarian. Klik di sini saja, kan sudah dihitung tadi. Kovarian itu. Oke, enter. Dah, hasilnya ini. 0, sekian, 0,015. Artinya apa teman-teman? Portofolio tadi, sekali lagi, tujuannya adalah meminimalisir resiko. Oke. Jadi kalau teman-teman orang akuntansi kan ada yang bermasalah kayaknya, sebentar aku belum selesai rumusnya, oke. Saya tampilkan rumusnya ini tadi. Ini ya, sambil saya jelaskan ya, tujuan portofolio adalah meminimalisir resiko kalau kita berinvestasi di aset tunggal. Lihat, kalau beli ADRO saja, standar deviasinya 0,03. Beli EXCL saja, standar deviasinya, resikonya juga 0,03. Tapi kalau melakukan portofolio, ternyata resikonya hanya 0,01. Screen-nya, Ibu. Oh, ya, sorry Mbak. Terlupa terus ini. Oke, sebentar. Gini ya. Tadi tujuan portofolio adalah meminimalisir resiko, nih, meminimalisir resiko. Jadi kalau hanya beli satu aset, itu resikomu adalah 0,030 untuk ADRO. EXCL 0,034. Tapi kalau dilakukan kombinasi keduanya, return ekspektasinya ya tetap tinggi kan, berada di antara return ekspektasi ERI ADRO sama EXCL 0,019 kan berada di antara 0,020 dan 0,017. Resikonya ini kecil, 0,01. 0,01 dibandingkan dengan 0,03 kan lebih kecil 0,01. Maka itulah tujuannya melakukan yang namanya portofolio. Ini baru 2 aset. Tadi katanya semakin banyak aset semakin kecil resikonya gitu. Sampai di sini apakah bisa diterima teman-teman? Jadi ini saya tuh ingin membuktikan bahwa kalau melakukan portofolio
yang tujuannya adalah meminimalisir resiko dibandingkan kalau kita hanya berinvestasi di aset tunggal terbukti. Nyatanya adalah theta I portofolio adalah 0,015. Lebih kecil dari kalau kita berinvestasi di masing-masing aset yang besarnya 0,03. Oke. Rumus yang terakhir, Bu, mohon diulang. Oke, rumus yang terakhir. Berarti ini portofolio. Rumusnya sambil dilihat di materi saya, teman-teman semua tadi. Jadi, rumusnya untuk resiko portofolio itu ya, itu adalah sama dengan, saya tulis di sini adalah proporsi aset 1 dikuadratkan gitu ya, dikalikan theta 1 kuadrat, oke, ditambah proporsi aset 2 kuadrat dikalikan theta 2 kuadrat, oke, ditambah, saya lanjutkan di sini, ditambah gitu ya, 2 kali proporsi proporsi aset 1 kali proporsi aset 2 kali kovarian. Kovarian itu di sini nih ya, theta IJ nih, kovarian. Itu begitu. Begitu kira-kira. Saya tidak akan lanjutkan sampai yang portofolio, sampai 2 aset saja. Artinya saya ingin membuktikan bahwa portofolio dengan hanya 2 aset saja ternyata bisa meminimalisir risiko selama koefisien korelasi dan juga kovarian yang kita hitung adalah hubungannya berbanding terbalik gitu. Ini adalah dibuktikan dengan tandanya negatif 0, oke, begitu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Iya, Bu Suyati Indah atas iya. penyampaian materi pada siang hari ini. Teman-teman, jika ada yang ingin tanya bisa tulis di kolom chat. Nanti saya share Excel yang sudah lengkap dengan rumusnya, Mbak Julia, biar teman-teman bisa akses di Google Classroom-nya. Oh iya, Bu. Buat Baik, belajar Bu. teman-teman ya. Mungkin Begitu, silakan. Ada yang mau, kalau ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang Masih ada bertanya waktu tentang berapa? teori. 8 menit ya? Iya, Bu. Iya. Adakah tampaknya sudah lelah mungkin teman-teman ini? Atau mau sudah rencana berakhir pekan? Oh, ini ada yang nanya. Mengenai di GC itu yang simulasi ini kok ada deadline maksimal jam 3 sore ya, Bu? Iya, tadi rencananya saya ingin teman-teman itu menyelesaikan semuanya masing-masing sampai dengan jam 3 sore untuk penilaian saya ya. Untuk dikembalikan ke saya. File yang teman-teman kerjakan dikembalikan ke saya untuk masing-masing anak. Namun karena durasi ternyata kalau kita praktikum ngitung penanan itu butuh waktu yang panjang gitu, sehingga ini tidak jadi saya tugaskan ke teman-teman semua. Nanti kita ganti dengan ujian yang mungkin barangkali soal-soal yang akan saya berikan lewat teman-teman tim PIC-nya praktikum master modal gitu mungkin. Oke, baik Bu, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Oke, ada lagi? Cukup, baik. Cukup. Iya. Ini komentarnya terima kasih, cukup baik, terima kasih. Insya Allah sudah jelas.
Saya pikir ini masih materinya ini ya Mbak, mungkin saya sedikit pesan ke teman-teman gitu ya. Ini materinya masih sedikit sekali, masih dangkal sekali dibandingkan dengan yang seharusnya akan kita lebih banyak ekspor di nanti mata kuliah portofolio nanti. Nanti penggunaannya ya pakai Excel ini nanti untuk analisis investasi itu gitu. Nanti masih akan lebih banyak yang akan kita bahas di mata kuliahnya. Ini hanya sebagian kecil sekali, baru permukaannya dari mata kuliah portofolio gitu. Baik Bu, terima kasih. Ya. Mungkin kita sudahi praktikum kita kali ini kurang lebih. Terima kasih untuk Ibu Suyakti Endah. Iya. Kurang Sama-sama, lebihnya mohon Mbak. maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan untuk teman-teman semua. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih kembali. Oke.